bagaimana caranya pekerjaan kita menyebabkan ridha Allah atau membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sudah membahas di antara hal yang membuat Allah sayang kepada orang yang bekerja adalah semangatnya dalam bekerja. Jadi dia benar-benar bersemangat dalam bekerja untuk melakukan sesuatu yang membuat dirinya berharga, tidak menjadi seorang peminta-minta. Dan dia bekerja pun bersemangat demi menghidupi ayah ibunya atau menghidupi istri dan anak-anaknya. Maka semua semangatnya itu adalah bahagian fi sabilillah. Nah, kemudian kita terakhir membahas juga tentang dalam dunia pekerjaan ada hal yang harus selalu kita pastikan pada diri kita, yaitu muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bekerja kita harus selalu merasa bahwa kita ini berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan sesungguhnya Allah melihat apa yang sedang engkau kerjakan. Nah, sifat inilah yang bisa menjaga kita dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tipe pekerja yang kadang-kadang kalau tidak punya sifat ini, sifat tidak punya sifat merasa diawasi oleh Allah, maka dia hanya akan berbaik-baik ketika berada di hadapan pimpinannya, atau dia akan berjaga-jaga ketika berada sesama para pekerja yang lain. Tapi begitu berhadapan, ketika dia berada dalam keadaan sendiri, tidak ada yang melihatnya, maka mulailah dia melakukan hal-hal yang berdosa dalam pekerjaannya. Dia akan melakukan hal-hal yang khianat dalam pekerjaannya. Nah, makanya dalam dunia bekerja itu harus ditanamkan sifat bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Dan sifat ini termasuk bahagian daripada ihsan. Termasuk bahagian daripada ihsan. Apa itu ihsan? Nabi yang menyebutkan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau selalu merasa bahwa engkau melihat Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Dan walaupun Allah tidak melihatmu sesungguhnya, walaupun engkau tidak melihat Allah, tapi sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi ketika kita berada dan merasa bahwa kita sedang diawasi Allah, maka terhindarlah kita dari perbuatan-perbuatan dosa dalam area pekerjaan kita. Nah, di antara hal yang harus kita rasakan dalam dunia pekerjaan kita, dan itu bahagian bahwa kita merasa diawasi Allah, adalah menjalankan amanah. Menjalankan amanah sesuai dengan porsi yang telah diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang telah berjanji bekerja pada suatu tempat atau pada sebuah perusahaan, maka janji itu adalah janji yang terikat di dunia dan di akhirat. Dan itu bahagian dari amanah kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, yaitu surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu, memerintahkanmu untuk melakukan amanah, menunaikan amanah pada orang yang meminta untuk engkau bekerja. Jadi melakukan amanah dalam pekerjaan itu salah satu yang menyebabkan, pertama, keberkahan dari Allah. Yang kedua, menghalalkan gaji kita. Dan apa yang diamanahkan oleh perusahaan atau oleh sebuah lembaga, itu adalah syarat di antara kita dengan dia. Apabila kita telah menerima pekerjaan dari satu tempat, maka taatlah kepada syarat itu, selama syarat-syarat itu tidak melanggar syariat. Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Muslim, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu
berkewajiban memenuhi persyaratan yang mereka buat sesama mereka. Nah, jadi kita ini kadang-kadang membuat syarat dalam berbagai transaksi. Ya. Kita bisa buat syarat di pasar, dalam dunia jual beli, atau dalam urusan-urusan perkantoran. Kita ada syarat-syarat. Dan itu telah diberitahu kadang-kadang di awal pekerjaan. Dulu waktu wawancara, kita semua menyanggupinya. Ya. Ketika dia wawancara, Masya Allah, sampai kalau seandainya dipindahkan ke negara yang tidak ada orangnya pun kita sanggupi demi mendapatkan pekerjaan itu. Kita sanggupi bahwa kita akan masuk tepat waktu, kita sanggupi segala macam syarat kita sanggupi. Tapi ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan itu, mulailah syaitan mulai membujuk, menjebak agar kita hidup dalam khianat kepada orang yang telah mengamanahkan pekerjaan kita. Maka oleh karena itu, menjalankan amanah sesuai dengan apa yang telah dijadikan kontrak itu wajib. Wajib. Rasulullah SAW juga berkata dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, addul amanati ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang telah memberimu amanah, dan jangan engkau khianati orang yang telah mengkhianati. Jadi ada dua bahasa Nabi. Yang pertama, tunaikan amanah. Yang kedua, jangan khianat. Ini tentunya saling berikat antara satu dengan yang lain. Nah, di antara hal-hal yang masuk ke dalam dunia menjalankan amanah dalam dunia pekerjaan, agar gaji kita halal, agar apa yang kita bawa pulang juga tidak menjadi sebuah dosa bagi anak dan isteri kita, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam urusan menjalankan amanah dalam bekerja. Yang pertama, Bapak Ibu maka Allah, janganlah seseorang ketika bekerja melakukan korupsi waktu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Artinya, sebagaimana yang telah disyaratkan, kalau masuk jam sekian, maka masuklah jam sekian. Kalau keluarnya jam sekian, maka jangan keluar sebelum waktunya. Dan ini sebenarnya walaupun kita terasa bosan, mungkin di dalam kantor hanya duduk, tidak ada lagi pekerjaan. Tapi kalau memang sebuah syarat yang telah kita sepakati, masuk jam 7:30, kemudian wajib keluar, itu baru boleh pulang sekitar jam 4:30 sore mungkin. Nah, walaupun kita tidak ada lagi pekerjaan di dalam kantor tersebut, selama itu menjadi syarat dan tidak diperintahkan untuk keluar dengan satu pekerjaan yang lain, maka tetap wajib melakukan amanah tersebut. Ya. Kecuali kita telah dibarengi dengan perintah yang lain atau perintah yang baru. Ya, contohnya kita disuruh keluar ke lapangan. Nah, ini hal-hal begini tentunya di bawah perintah juga. Jadi menjaga waktu itu adalah bahagian daripada amanah. Jadi tidak boleh seorang pekerja yang kadang-kadang di luar sana yang sering terjadi, itu masuk kantor yang seharusnya jam 7:30, tapi dia masuk kantor jam-jam 9. Ada yang datang hanya fingerprint, lalu duduk di kedai kopi sampai jam 11 siang. Nah, lalu kemudian baru balik ke kantor. Ya, itu pun tidak melakukan apapun. Nasabah sudah menunggu. Ada yang model kadang-kadang guru, ya, tidak mengajar tepat pada waktunya. Hanya masuk ketika waktu hampir habis. Jadi dia hanya mengajar sebentar. Bahkan salah satu ulama di Mesir menyebutkan apabila seseorang yang diberikan amanah mengajar, walaupun dia masuk tepat waktu tetapi dia tidak ikhlas dalam mengajar, artinya hanya duduk saja bercermin, kemudian hanya disibukkan dengan WA, Facebook, ya, atau dia hanya suruh ketua kelas untuk mencatat di depan lokal, diikuti oleh murid-murid yang lain. Dia lalu hanya bermain game dengan tablet yang dia miliki, maka ini hukumnya dia telah mengharamkan gajinya sendiri. Makanya kenapa kita ini kadang-kadang hidup kurang berkah. Kenapa Allah hancurkan hidup kita, kita tidak merasa tenang. Kadang-kadang istri bermasalah, kadang-kadang anak pun
entah dari mana datang pikiran-pikiran syaitan, padahal kita kadang-kadang merasa telah mendidiknya. Ini akibat semuanya hasil daripada gaji yang haram yang kita bawa pulang. Salah satu yang membuat gaji haram adalah masuk dan keluar dalam keadaan di luar perintah dunia kerja tersebut. Jadi bahagian daripada menjaga amanah adalah menjaga waktu. Nah, masalah kita sudah datang jam 7:30, tidak ada pekerjaan di kantor, itu silahkan saja. Mau duduk, yang penting sudah berada di kantor, silahkan saja, tidak bermasalah. Yang penting tetap jaga waktu. Nah, tentunya kondisi bisa berbeda kalau keluar sebuah kebijaksanaan baru seperti sekarang dengan sistem WFH ini, kita bisa kerja di rumah, ini tentunya perintah baru dari kantor. Dan gaji tetap halal insya-Allah, tidak bermasalah dalam urusan seperti ini. Baik, itu contoh amanah yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita bekerja di bawah satu lembaga atau satu perusahaan. Jadi jangan menyandarkan diri kepada teman-teman yang tidak amanah, karena ada orang sebagian berpikir begini, teman yang lain kok boleh keluar, kenapa saya nggak boleh? Maka jangan sandarkan hidup kita kepada amalan buruk dari orang lain. Kita ini tidak perlu mengikuti kebiasaan buruk orang, tapi yang perlu kita ikuti adalah kebiasaan baik dari seseorang. Jadi jangan sampai merasa cemburu kenapa teman yang lain bisa duduk-duduk di luar gajinya penuh, kenapa kita tidak boleh? Nah, ini salah berprinsip. Mereka akan mendapatkan hasil dari apa yang mereka lakukan. Dan kita pun mendapatkan hasil dari amanah yang kita lakukan. Tentunya semua orang, walaupun rambut sama hitam, tapi tentunya ilmu berbeda dalam menjalankan kehidupan, apakah dia memilih surga atau neraka Allah di dalam pekerjaannya. Baik. Kemudian berikutnya, di antara hal yang harus dijaga dalam dunia amanah pekerjaan adalah jangan gunakan fasilitas kantor demi kepentingan pribadi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkannya berulang-ulang. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Lutbiyah diberikan satu amanah oleh Nabi untuk mengurusi zakat. Nah, kemudian orang ini pergi menjalankan pekerjaannya untuk mengutip zakat dari kampung ke kampung. Dan ketika dia balik, dia menjumpai Nabi, lalu dia mengatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini zakat yang telah kukutip. Jadi dia berikan satu bahagian kepada Nabi, ini zakat yang telah kukutip ya Rasulullah. Dan ternyata ada bahagian lain. Dan dia mengatakan, sedangkan ini adalah hadiah untukku dari orang yang kukutip zakatnya ya Rasulullah. Dia mengambil manfaat dari pekerjaannya. Dia ambil manfaat dari pekerjaannya, dia ternyata selain mengutip zakat, dia juga menerima hadiah dari orang-orang yang dia kutip zakatnya. Artinya dia membawa dua bahagian. Begitu Nabi mendengarkan itu, langsung Nabi naik ke atas mimbar, dan setelah beliau memuji Allah di atas mimbar, lalu beliau berkata, ma balul amil nab'asuhu, kata Rasulullah, ada apa dengan orang yang kami beri pekerjaan untuk mengurus zakat ini? Fayati yaqulu hadza laka wa hadza li, dia datang kepada aku, kemudian dia mengatakan bahwa ini untukmu ya Rasulullah, artinya zakat yang telah kukutip, dan ini adalah hadiah bahagianku. Fahala jalasa fi baiti abihi wa ummi, kata Rasulullah, seandainya dia tidak kuberi pekerjaan, lalu dia duduk saja di rumah ayah ibunya, fayanduru ayuhda lahu amla, maka coba bayangkan apakah dia akan mendapatkan hadiah itu atau tidak seandainya tidak kuberi pekerjaan. Wallazi nafsi biyadihi la ya'ti bisyai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamah. Lalu Rasulullah menahan marah dengan mengatakan, sungguh orang yang mengambil manfaat di atas pekerjaannya, maka dia akan membawa apa yang dia khianati di hari kiamat nantinya.
Dan dia membawanya bagaimana? Ada rukbatayhi, dia membawanya di atas pundaknya. In kana ba'iran lahu rugha aw baqaratan lahu khuwar aw syatan ta'ir. Bisa jadi seseorang membawa seekor lembu di atas pundaknya, karena lembu itu dia dapatkan bukan hak miliknya sebenarnya. Atau dia bisa membawa seekor unta, dia bisa membawa seekor kambing. Nanti di hari kiamat dia bawa di atas pundaknya. Summa rafa'a yadayhi hatta ra'ayna. Lalu kemudian dia mengangkat tangannya di hari kiamat sampai dia mengatakan ke Nabi, ya Rasulullah tolonglah kami, ya Rasulullah tolonglah kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala hal balagtu?" Aku tidak bisa menolongmu. Di dunia aku telah menyampaikannya. Artinya Rasulullah telah menyampaikan bahayanya mengambil sesuatu di dalam pekerjaan kita yang bukan milik kita. Jadi Bapak Ibu maka Allah, ini khianat dalam pekerjaan. Ada orang yang kadang-kadang tidak menyadari bahwa itu bukan miliknya. Tidak boleh membawa pulang milik kantor apapun kecuali dengan seizin kantor tersebut. Tentunya seizin kantor adalah pengelola atau pengurus. Atau kalau kantor itu milik negara, tentunya dengan seizin negara. Tidak boleh membawa apapun. Kalau seorang guru tidak boleh membawa yang menjadi milik lokal ke dalam rumahnya, bahkan satu spidol pun kalau dia membawa pulang, padahal spidol itu diberikan untuknya untuk mengajar di sekolah tersebut. Dia bawa pulang spidol itu, lalu dia menggunakan spidol tersebut untuk kebutuhan pribadinya. Ini khianat dalam pekerjaan. Dan dia tentunya nanti akan berakibat, dia akan membawa barang-barang tersebut di hari kiamat, berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun lamanya, sambil membawa barang-barang yang dia khianati di atas pundaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la ya'khuzu ahadun minkum syai'an bighairi haqqih. Kata Rasulullah, demi Allah, janganlah seseorang di antara kamu mengambil yang bukan hak milikmu. Artinya yang sudah diamanahkan pekerjaan, maka jangan ambil apapun yang bukan hak milikmu, illa, kecuali kalau dia melakukannya juga, laki Allah Ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamah. Pastikan, kata Rasulullah, apa yang diambilnya akan dia bawa di hari kiamat nantinya. Artinya dia betul-betul membawa barang tersebut di pundaknya. Kemudian Rasulullah dalam hadis yang lain juga menyebutkan bahwa janganlah seseorang mengambil apa yang bukan miliknya, walaupun bahkan hanya sebesar jarum. Walaupun hanya sebesar jarum. Jadi bahasa Nabi, man ista'malnahu ala amalin, barang siapa yang telah kami berikan sebuah pekerjaan kepadanya, fakatamna mukhitan fima fawqahu, seandainya dia menyembunyikan satu jarum yang bukan miliknya, artinya milik kantor atau sesuatu yang menjadi fasilitas dalam pekerjaannya, dia sembunyikan walaupun hanya sebesar jarum, kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah, maka itu termasuk harta ghulul. Ghulul itu khianat, dan dia akan membawanya di hari kiamat nantinya. Jadi ini cukup berbahaya, Bapak Ibu maka Allah. Sekarang kita perlu menyadari bahwa kadang-kadang kita telah melakukannya, tapi kita tidak menyadarinya. Contoh, kadang kita diberikan mobil dinas. Kita diberikan mobil dinas, lalu kita ternyata menggunakan mobil dinas itu untuk kebutuhan pribadi. Apakah jalan-jalan, rekreasi, kita ke Gunung Salak atau Gunung Rambutan, kita kemana sajalah. Nah, kemudian kita bawa keluarga, lalu kita singgah di SPBU, kita isi minyak, lalu kita minta bon dari SPBU tersebut, lalu pulang kita ajukan bon tersebut ke kantor. Padahal pekerjaan bukan pekerjaan kantor. Kita sedang berekreasi dengan keluarga kita, tapi minyak itu
kita minta di kantor untuk menggantinya. Maka insya-Allah orang-orang yang model begini nantinya hari kiamat dia akan membawa bergalon-galon bensin, ya, Pertalite. Dia akan bawa Pertamax. Kalau Pertamax masih okey lah, orang bisa bersih dengan Pertamax, ya. Kalau dia bawa bensin di atas pundaknya, subhanallah, dia akan berdiri 50,000 tahun dengan membawa barang tersebut. Maka jemaah melakukan Allah, Bapak Ibu, hati-hatilah dengan dunia ini. Sampai kalau seandainya minuman dalam kemasan itu hanya diberikan di saat kita bekerja, maka jangan bawa minuman itu keluar dari kantor. Sampai begitu. Belilah sendiri botol minuman tersebut. Ya, oh, kita mau masukkan ke mobil, pakailah minuman sendiri. Jangan ambil minuman dari kantor. Ini ada yang kadang-kadang subhanallah setiap hari bawa pulang satu, ya, botol sedang minuman kemasan yang disediakan di kantor. Setiap hari satu. Setahun ada 365 hari, berarti di rumahnya telah terkumpul 365 botol. Ini cukup sederhana sebenarnya, tapi hati-hatilah. Sampai Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa, wa ma kana linabiyyin ayyaghul. Nabi itu tidak pernah khianat dalam pekerjaan apapun. Nabi tidak pernah khianat, kata Allah. Wa may yaghlul, dan siapa yang berkhianat dalam pekerjaannya, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia nanti akan membawa barang khianatnya di hari kiamat. Jadi di hari kiamat itu macam-macam nanti modelnya bagi orang yang tidak amanah dalam pekerjaan. Ya, ada yang bawa berdus-dus kotak kemasan air tadi mungkin, atau ada yang bawa kursi kantor, ya, dia dari pundaknya dia bawa kursi kantor. Atau mungkin dia bawa flash disk milik kantor yang bukan miliknya. Atau mungkin dia pernah bawa pulang pulpen, berkali-kali dia bawa pulang yang bukan hak miliknya untuk dibawa pulang. Dan mungkin ada juga nanti orang-orang yang akan membawa di pundaknya mobil dinas berplat merah. Bayangkan, Masya Allah, bawa mobil di atas pundak, Pak. Masya Allah, ini kalau mobilnya mobil mainan masih okey lah. Masalahnya adalah mobil-mobil yang sebenarnya. Jadi apa intinya? Termasuklah amanah di kantor, jangan pegang. Maksudnya jangan pegang, jangan bawa pulang apapun yang bukan milik kita. Ya. Nah, ini patut kita takut kepada janji Allah. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam hadis pun dijelaskan. Sampai Rasulullah SAW itu pernah berkata, barang siapa yang mengambil tanah milik tetangganya, artinya mungkin tetangga terlalu percaya kepadanya. Mungkin kita pernah punya tanah di kampung, kita percayakan kepada tetangga tanah. Lalu ternyata tanah itu dirubah patok tanahnya oleh tetangga tersebut. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengubah patok tanah seseorang, walaupun shibran, walaupun hanya sejengkal. Jadi dirubah patok tanah diam-diam karena yang punya tanah mungkin jarang datang ke kampung tersebut. Lalu digeser patok tanah walaupun shibran, hanya sejengkal saja. Walaupun hanya sejengkal. Maka yang terjadi di hari kiamat, tawakkallah ala unuqih yaumal qiyamah. Allah gantungkan tanah tersebut di pundaknya di hari kiamat. Bagaimana cara Allah gantungkan? Sab'atu aradin, yaitu dengan cara Allah gantungkan 7 petala bumi. Apa maksudnya 7 petala bumi? Pertama, Allah ukur dulu lebarnya. Lebarnya shibran. Shibran itu sejengkal, sekitar 20 cm. Nah, berapa ke belakang kita ambil? Ya. Berapa panjangnya? Oh, yang kita ambil, yang kita rubah patok tanah orang sekitar 20 meter. Berarti 20 cm kali 20 meter. Selesaikah? Belum, ketinggiannya belum diukur. Ketinggiannya adalah 7 petala bumi. Jadi panjang kali lebar kali tinggi dikorek oleh malaikat, kemudian diletakkan di atas pundak sebagai hasil khianat kita terhadap orang yang telah mempercayakan kita. Nah, jadi ini penyakit ini disebut ghulul, berkhianat setelah diberikan amanah. Bapak Ibu maka Allah, orang berkhianat lebih besar dosanya daripada pencuri. Kalau pencuri itu orang yang tidak kita percayakan untuk mengawasi satu lembaga. Dia datang diam-diam, masuknya susah, kadang-kadang ditahan oleh security,
atau dijaga-jaga, atau bahkan kadang-kadang dia bisa mati di pagar yang setelah kita buat listrik, kita aliri listrik. Pencuri untuk masuk ke satu lembaga susah. Kalau ketahuan potong tangan, dan dia melakukannya penuh kehati-hatian. Tetapi Masya Allah, orang yang telah diberikan amanah, dia tidak disebut sebagai pencuri, tetapi lebih dahsyat daripada pencuri. Kenapa? Kunci gudang di tangannya, semua bon di tangannya, lalu dia mengubah-ubah bon tersebut. Ini khianat. Seperti kita pernah membahas kemarin bahwa dia bekerja hanya sampai jam sekian, tapi di dalam isian apa kemarin KSP atau apa namanya, di dalam isian KPI dia mengisinya sampai jam yang melebihi daripada apa yang dia kerja. Ini khianat. Ini khianat. Jadi kalau pencuri susah untuk mendapatkan sesuatu, para pengkhianat dalam pekerjaan begitu mudahnya. Karena dia telah diamanahkan, ternyata dia berkhianat. Belum ada hadis yang menyebutkan bahwa pencuri akan membawa barang ke atas pundaknya. Walaupun secara umum dia mirip dengan keadaan pencuri. Tapi orang yang diberi amanah, itu pasti membawa barang yang dia khianati di atas pundaknya di hari kiamat. Masalahnya lama Bapak Ibu maka Allah, bukan sehari dua hari. Kita baru 1 jam saja diletakkan sesuatu di atas pundak kita sudah pegal. Apalagi sampai 50.000 tahun lamanya. Maka hati-hatilah di dalam bekerja, bawalah sesuatu yang hanya milik kita dan jangan genggam, jangan bawa pulang yang bukan milik kita yang punya kantor. Jadi tinggalkan di kantor kalau memang itu tidak layak. Kecuali memang kita harus menyambung pekerjaan di rumah kita masing-masing. Nah, sedikit lagi kita selesaikan pukul 12 tepat kita bertanya jawab insya-Allah. Nah, kemudian termasuklah yang disebut mengkhianati amanah di dalam kantor atau dalam sebuah pekerjaan adalah memanipulasi uang perjalanan dinas. Ini termasuk khianat. Jadi kita kadang-kadang diberikan ongkos untuk berjalan dengan jumlah sekian. Ternyata kita tidak melakukan perjalanan itu, tapi yang kita laporkan bahwa kita melakukannya. Berbeda kalau kita sudah diberikan paket. Berbeda kalau diberikan paket. Contohnya, ini satu paket untuk perjalanan dinas diberikan 1 juta. Kebijaksanaan kantor mau melakukan apapun, bagaimana caranya, yang penting sampai ke tujuan seperti yang diamanahkan. Lalu kita mulai mengolah. Kita tidak tidur di hotel, tapi kita tidur samping jalan, atau kita tidur dalam mobil. Kita anggap mobil kita seperti hotel. Artinya kita telah menghemat dana hotel. Kalau bentuknya paket, maka para ulama menyebutkan masih dibolehkan. Kalau bentuknya paket. Jadi kantor tidak peduli, yang penting ini uang 1 juta untuk pekerjaan. Bagaimana caranya terserah. Yang intinya kantor menginginkan apa yang diamanahkan sampai. Ikut seminarkah atau ada tugas luar, itu boleh. Boleh seandainya orang menghemat-hemat. Yang selayaknya dia naik pesawat, rupanya dia jalan kaki. Itu boleh. Tapi yang penting pastikan sampai Bapak Ibu maka Allah, ya. Jadi jangan sampai enggak sampai-sampai, ini juga pengkhianat. Jadi kalau itu olahannya boleh, sifatnya adalah paket. Tapi kalau model melaporkan berapa habis, itu harus sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi misalnya enggak diberikan paket, tapi diberikan apa sistem namanya, sistem reimburse, pakai dulu, kemudian nanti diganti. Di situ kita kadang-kadang terlepas daripada amanah ini. Kita kadang-kadang minta bon dari hotel yang kita tidak tidur di dalamnya. Kerjasama, kita berikan uang mungkin sekitar 200.000 untuk menguruskan pekerjaan kita kepada pegawai hotel. Kita diberikan bon hotel, padahal kita tidak tidur dalamnya. Kita laporkan itu. Nah, ini termasuklah memakan uang haram dari hasil perjalanan dinas tersebut. Nah, yang terakhir sebelum kita bertanya jawab, termasuklah yang disebut dengan khianat adalah melakukan gratifikasi di dalam pekerjaan kita. Gratifikasi itu apa? Yaitu mengambil sesuatu yang lebih di luar gaji. Ini bukan bicara tentang bonus, Bapak Ibu maka Allah. Kalau bonus itu halal, itu dibolehkan.
Bahkan kita berharap banyak-banyak kalau bisa. Ya. Kalau perlu gaji 13, 14 sampai 20 kalau bisa. Ya. Yang jadi masalah adalah gratifikasi ini kita bekerja di atas sebuah pekerjaan. Kita membuat kerajaan di atas kerajaan. Membuat negara di dalam negara. Ini gratifikasi. Contoh. Kalau seandainya dunia pekerjaan dari seorang dokter, dunia pekerjaan dalam dunia kesehatan, seorang dokter bekerja di satu rumah sakit, dia diberikan gaji oleh rumah sakit tersebut. Selain daripada gaji tetap, diberikan sesuai dengan jam bezuk atau jam masuk dia. Nah, lalu ternyata dia mengikat sebuah kontrak dengan perusahaan obat. Jadi perusahaan obat itu mengatakan, dok, kalau dokter bisa membuat obat kami ini habis dalam setahun sekian dos, maka dokter tinggal bilang mau Pajero atau Fortuner atau mau melancong kemana. Nah, itu perjanjian dengan pihak produk yang memproduksi obat. Nah, dokter ini kemudian setiap pasien yang datang kepadanya, dia berikan obat itu. Sakit kepala itu obatnya, sakit hati itu obatnya, stres itu obatnya, orang yang mau bercerai pun dia kasih itu obatnya. Nah, jadi semua pekerjaan dia kasih obat, semua penyakit dia kasih obat itu. Dengan harapan dia mendapatkan bonus di balik pekerjaan yang dia sedang lakukan di salah satu rumah sakit di tempat dia bekerja. Artinya, dia sedang melakukan satu transaksi di atas pekerjaan resmi yang dia lakukan. Seharusnya kalau kontrak dengan pihak obat atau pihak produk yang memproduksi obat, itu kan hak rumah sakit, bukan hak dokter tersebut. Bonusnya juga harus lari ke rumah sakit, bukan lari ke dokter tersebut. Masalahnya dia bekerja di tempat itu. Nah, jadi begitulah yang disebut dengan gratifikasi. Jadi ada orang yang kadang-kadang Pak diberikan pekerjaan untuk mengurusi STNK, mengurusi KTP, SIM. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata kita dibuatkan pengumuman resmi urus SNK contohnya 150.000. Atau urus KTP mungkin contohnya tidak ada biaya. Di lapangan terjadi hal yang berbeda. Setiap kali urus SNK kita dimintai contohnya, dimintai Rp20.000 untuk ongkos uang rokok katanya. Rokoknya rokok besi mungkin. Nah, jadi setiap orang diminta 20.000. Bayangkan yang ngurus SNK hari itu bisa mencapai 200-300 orang. Berapa penghasilan yang dia dapat di luar gajinya? Padahal di dalam catatan peraturan tidak ada. Ini disebut gratifikasi. Dia ingin mengambil sesuatu, mencuci uang, atau dia ingin mengambil di luar daripada pekerjaannya. Hukum semua ini haram. Jadi janganlah berbisnis yang menyangkut tentang hak sebuah perusahaan. Maka perusahaanlah yang paling berhak mendapatkan bonus dari transaksi-transaksi bawahannya. Sebenarnya begitu. Kecuali transaksi itu tidak berhubungan dengan pekerjaan kita. Contoh satu lagi biar mudah dipahami bahwa kita cukup berhati-hati dengan ini. Seandainya seorang kepala sekolah bekerja di dalam satu sekolah yang dia pimpin, lalu tiba-tiba datang perusahaan yang menerbitkan buku, penerbitan buku, datang ke kepala sekolah. Lalu kemudian perusahaan penerbit buku ini mengatakan kalau Bapak bisa membuat buku ini laku di tangan anak-anak semuanya dengan sekian ratus eksemplar, maka nanti Bapak akan dapatkan 20% dari hasil penjualan ini. Lalu kepala sekolah memaksa semua mahasiswa atau semua siswanya untuk membeli buku tersebut dengan harapan dia mendapatkan persen daripada orang yang menerbitkan buku ini atau dari perusahaan penerbit buku ini. Ini disebut pengkhianatan atau sifatnya gratifikasi. Jadi Bapak Ibu maka Allah seharusnya perusahaan penerbit buku itu bertransaksi dengan sekolah, bukan dengan pribadi kepala sekolah. Bonus yang dia dapat seharusnya untuk sekolah, bukan ke kantong kepala sekolah. Nah, inilah pekerjaan yang paling banyak terjadi. Dan akibat dari semua ini, kita dicabut keberkahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kenapa kadang-kadang kita tidak nyaman hidup? Kenapa banyak masalah dalam urusan-urusan ekonomi? Kadang-kadang sekali naik, kemudian turunnya berkali-kali. Naiknya cuma sekali, tapi turunnya berkali-kali. Nah, ini yang patut kita renungkan agar kita tidak berdosa di dalam pekerjaan kita. Baik, nanti insyaAllah kita sambung di pertemuan kita berikutnya. Kita ada waktu sekitar 15 menit ke depan atau 20 menit. Silahkan kalau ada hal yang ingin dipertajam dengan pertanyaan. Tentu saja kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang ini agak keluar sedikit dari pembahasan saya. Sekarang ada travel umroh yang bisa bayar secara cicil. Bagaimana Ustaz? Baik. Ini masih menyangkut memang dengan dunia pekerjaan ya. Pekerjaannya bidang traveling ya. Ada travel umrah yang kadang-kadang menawarkan kepada jemaahnya untuk membayar dengan cicilan. Nah, kalau seandainya ini bahagian daripada kebijaksanaan dari travel umrah tersebut, antara cash dan cicilan tidak berbeda, jumlahnya, maka tidak mengapa. Seandainya perusahaan travel tersebut mengatakan bahwa untuk memudahkan jamaah atau dia ingin menggait jamaah sebanyak-banyaknya, lalu dia membuat kebijaksanaan silahkan bayar dengan cicilan. Tapi antara cicilan dan cash jumlahnya tidak berbeda, maka itu halal, dibolehkan. Itu berarti adalah keringanan daripada travel umrah tersebut untuk mendapatkan orang-orang atau jamaah yang akan berangkat umrah. Cuma bisa jatuh ke dalam dosa apabila, ini kan tadi ceritanya kalau langsung dibuat kebijaksanaan silakan bayar cicilan. Cuma bisa jatuh ke dalam dosa yang bernama riba apabila seseorang diberangkatkan lebih dahulu oleh travel tersebut dengan meminjamkan uang dari travel. Contoh, travel memberangkatkan jamaah yang belum melunasi uang untuk keberangkatan. Jadi seharusnya uang untuk keberangkatan 25 juta rupiah. Diberangkatkan lebih dahulu oleh travel umrah tersebut, berarti dalam tanda kutip travel umrah telah meminjamkan uang kepada jamaah ini sebanyak 25 juta rupiah. Tapi ada perjanjian, nanti ketika sudah pulang disuruh bayar cicilan. Jumlah cicilan yang dibayar melebihi jumlah apa yang dipinjamkan. Maka ini sudah jatuh ke dalam dunia riba. Rasulullah berkata, kullu qardin jarra fihi manfa'ah fahuwa wajhun min wujuhir riba. Semua pekerjaan, semua transaksi pinjam meminjam, transaksi hutang piutang, lalu mengambil manfaat daripada hutang piutang tersebut, maka hukumnya jatuh ke dalam riba. Jadi walaupun kapasitasnya mengurusi orang umrah, tapi yang makan haram tetap bisa terjadi di manapun. Jadi begitu ya Bapak. Jadi kalau hanya sekedar membuat kebijaksanaan boleh cicilan, itu tidak mengapa. Tapi kalau meminjamkan lebih dahulu lalu cicilannya melebihi daripada jumlah dipinjamkan, maka telah terjatuh ke dalam riba dan hukumnya dosa besar. Baik, berikutnya. Selanjutnya, apakah dosa menggunakan fasilitas perusahaan secara berlebihan, semisal menggunakan listrik dan air, walaupun fasilitas tersebut gratis diberikan ke karyawan untuk penggunaan di rumah dinas? Makanya secara berlebihan bagaimana? Baik, apakah dosa seandainya menggunakan fasilitas perusahaan secara berlebihan? Contoh kita diberikan rumah dinas, lalu kita suka-suka pakai listrik, lalu atau kita menggunakan air sesuka-suka kita. Kalau itu sudah menjadi sebuah kebijaksanaan dari perusahaan, artinya ada keridhaan dari perusahaan. Tidak ada item-item yang menyebutkan bahwa batasan listrik harus sekian, batasan air. Kalau tidak ada itu, maka halal, dibolehkan. Berarti itu adalah penghargaan perusahaan terhadap pegawainya. Dibolehkan untuk menggunakan fasilitas walaupun kadang-kadang sebanyak-banyaknya. Cuma bisa jatuh ke dalam dunia tabzir. Nah, itu saja permasalahannya.
berarti kita berdosa di dalam bab yang lain, yaitu dosa melakukan tabzir yang tidak perlu kita gunakan. Tapi kalau perlu tidak mengapa. Urusan dengan perusahaan selama ada ridha dari perusahaan, silahkan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Baik. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya adalah terkait the corruption of time. Apakah diperbolehkan dari karyawan untuk mengerjakan sholat Jumat selama jam kerja resmi? Apakah harus ada izin dari atasan? Dan bagaimana pula jika atasannya tidak? Baik. Ini pertanyaan ini sudah dijawab oleh banyak ulama, yaitu bolehkah seseorang melakukan ibadah seperti salat duha kalau seandainya salat duha itu atau ibadah lainlah, kita ingin ngaji Quran, kita lalu berpindah dari komputer kita sebentar untuk ke musalla lalu kita ngaji Quran. Nah, ini urusan ini selama ada izin dari perusahaan atau dari lembaga, maka tidak mengapa. Itu syarat pertama. Ada izin, artinya perusahaan tidak menegaskan bahwa wajib harus berada di atas meja atau dalam ruangan itu terus-terusan. Jadi tidak ada misal ketentuan itu. Maka maksudnya berarti selama pekerjaan kita selesai, lalu kita ingin salat sebentar dan tidak mengganggu kewajiban, maka berarti tidak bermasalah untuk kita melakukan hal-hal yang sunnah tadi. Nah, itu syarat pertama, izin. Syarat kedua, ibadah tersebut tidak membuat kewajiban kita terbengkalai. Itu syarat kedua. Jadi kalau seandainya dengan salat duha 8 rakaat, lalu hari itu kita tidak melakukan kewajiban yang seperti diinginkan oleh tempat kita bekerja, maka ini kita telah lupa mana yang lebih utama. Lebih utama menjalankan kewajiban dibandingkan dengan melakukan yang sunnah. Jadi kalau ditanya mana lebih wajib, duduk di kantor untuk menjalankan semua kewajiban atau lebih utama menjalankan salat duha, maka lebih utama duduk di kantor untuk menjalankan kewajiban. Baru boleh berpindah ke yang sunnah tadi dengan 2 syarat tadi. Pertama, diizinkan oleh perusahaan, artinya tidak ada ketentuan-ketentuan tertentu. Yang kedua, tidak mengganggu kewajiban. Misal kita pekerjaan sudah selesai, lalu kita ingin berwudu sebentar, lalu salat duha, maka tidak mengapa. InsyaAllah dibolehkan. Itu 2 syarat utama yang harus dipenuhi sebelum melakukan amalan-amalan sunnah di luar kewajiban kita. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya jika pertanggungjawaban uang muka yang telah diambil dipertanggungjawabkan berdasarkan dengan real yang telah diambil, atau sedangkan sisa yang tidak sesuai tadi yang dibagi nantinya akan dipergunakan untuk kantor juga, Ustaz. Hal ini dilakukan untuk mempermudah jika suatu waktu membutuhkan pekerjaan kantor. Jadi sudah tapi tidak dipergunakan untuk pribadi, tapi dilakukan untuk kantor juga, Ustaz. Ini perlu diperjelas lebih dahulu tentang maksud uang muka tadi. Apakah maksudnya begitu masuk ke perusahaan kita diminta uang muka atau bagaimana ini maksudnya? Uang muka itu uang yang kita ambil dari perusahaan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kita buat kegiatan, kita minta uang dari perusahaan kita. Jadi misalnya uang itu kita pakai untuk kegiatan A. Tapi dari implementasinya tiba-tiba ada kegiatan lain. Kita pakai uang itu juga, tapi untuk perusahaan. Oh begitu, baik. Berarti kalau kita seandainya ada budget yang telah dialokasikan untuk sebuah kegiatan atau sebuah program, lalu ada tersisa, lalu kita gunakan untuk kebutuhan yang lain yang sifatnya memang kembali kepada kemaslahatan kantor, maka itu masih dibolehkan. Itu masih dibolehkan. Nah, jadi yang enggak boleh adalah apabila kita melakukan khianat di atas uang tersebut. Nah, contoh sederhana, ada misal program pembuatan acara Maulid Nabi contohnya. Kemudian pihak panitia diberikan uang oleh perusahaan sekian juta untuk melaksanakan program ini. Nah, kemudian ternyata kita melakukan
khianat di atas pekerjaan itu. Contoh, nasi satu kotak seharusnya 15.000, kita minta di markup. Jadi kita kerjasama dengan restorannya, cateringnya, kita minta dituliskan di pon per satuan nasinya 25.000. Nah, jadi kita beranggapan bahwa 10.000 itu nanti kita membagi-bagi bersama dengan panitia. Padahal panitia sudah ada gaji sendiri, panitia sudah diberikan budget masing-masing untuk hak kerja. Ini termasuk dalam bab yang tadi kita sebutkan, yaitu bab melakukan ghulul, khianat di atas sebuah amanah. Jadi kalau sisa uang tersebut kita olah karena kita takut mungkin nanti untuk penceramahnya tidak cukup, maka kita olah 10.000, itu masih dibolehkan dengan syarat tidak kembali kepada pribadi orang yang mengolahnya, tapi kembali kepada kemaslahatan sebuah program tersebut. Itu kan kadang-kadang kalau nggak diolah, kalau terlalu kaku juga, kadang-kadang kita hancur sendiri dalam melakukan pekerjaan itu. Nah, itu masih dibolehkan. Syaratnya jangan makan, jangan ambil untuk kebutuhan pribadi kita sendiri. Baik, demikian. Bagaimana orang yang suka memberikan hadiah kepada atasan, apakah boleh dengan yang tertentu biar mudah besar? Baik. Nah, ini sebenarnya termasuk dalam bab riswah, termasuk dalam bab riswah, yaitu termasuk di dalam bab sogok menyogok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hadaya al-ummal ghulul, memberi hadiah dari seorang pegawai kepada atasannya itu juga termasuk bahagian ghulul, termasuk dalam bahagian pengkhianatan. Kenapa? Selama hadiah itu diberikan dengan tujuan untuk memuluskan keinginan si pegawai. Jadi contohnya hadiah tersebut bisa berupa parcel dikirimkan ke atasan mungkin setiap 6 bulan sekali atau setiap kali hari raya, diberikan khusus untuk atasan. Makanya hari ini yang dapat parcel itu selalu orang-orang yang sebenarnya sudah tidak layak lagi dapat parcel. Parcel itu kan layaknya diberikan ke fakir miskin, tapi ini sudah menjadi sebuah kebiasaan. Semuanya berlomba-lomba memberikan kepada pimpinan. Tujuannya agar pimpinan menandainya, kalau ada sesuatu maka dia yang dipromosikan, atau nanti kalau seandainya ada sebuah hal yang pegawai harus dipindahkan, maka dia tidak termasuk yang dipindahkan. Nah, ini semua adalah bahagian daripada pengkhianatan. Jadi kalau begitu, hukumnya dosa. Hukumnya haram dan berdosa, efeknya berdosa dari hasil memberi hadiah dengan tujuan memuluskan pekerjaan. Dan ini termasuk bahagian daripada sogok menyogok. Termasuk. Berbeda kalau pimpinan yang memberikan kepada anak buahnya atau para pegawainya. Dan itu biasanya cenderung pimpinan tidak berharap apa-apa dari, cenderungnya begitu, tidak berharap apa-apa karena tidak ada sesuatu, dia telah berada di pucuk pimpinan. Ini hanya betul-betul menghargai, memberi penghargaan kepada orang bawahan. Dan ini pimpinan yang baik. Mudah-mudahan setiap tahun ada parcel dari pimpinan untuk semua pegawai-pegawainya. Mudah-mudahan. Nah, saya pun menunggu juga untuk ustaznya, jangan lupa. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau di kantor kita mempergunakan atau bersikap untuk kepentingan pribadi atau untuk golongan tertentu. Misalnya di perusahaan itu dilarang, tapi karena dia yang kelola, dia bisa pakai dan dia timnya dan dia bisa memakai itu. Yang awalnya tadi dilarang, tapi karena dia memiliki, dia bisa menggunakan dan akhirnya bisa. Ada kadang-kadang sebuah kebijaksanaan dari perusahaan bahwa memakai fasilitas tertentu dilarang. Nah, tapi kemudian karena dipercayakan apakah fasilitas itu dipercayakan kepada seseorang, lalu seseorang itu menggunakannya, yang selain yang dilarang dia malah menggunakannya. Ini lihat dulu kondisinya. Kalau kondisinya memang hanya untuk dia diizinkan untuk menjalankan pekerjaan, maka itu tidak mengapa, berarti itu amanah yang diberikan kepadanya. Misal kunci gudang diberikan ke seseorang dengan fasilitas di dalamnya.
tapi dia menggunakannya. Tapi penggunaan itu memang perusahaan mengizinkan dia menggunakan fasilitas itu untuk kemaslahatan perusahaan, itu dibolehkan. Tetapi kalau seandainya larangan dari perusahaan berlaku umum, maka orang yang memegang kunci fasilitas itu pun tetap tidak boleh menggunakannya. Tetap tidak boleh menggunakannya. Jadi sama saja dengan semua pegawai yang lain yang tidak berkecimpung langsung di dalam fasilitas itu. Contohnya misal perusahaan memberikan kepercayaan untuk memegang apa istilahnya, apakah komputer ataukah mobil dinas kepada seseorang. Kalau dia hanya diamanahkan hanya untuk menjaga barang tersebut, maka tidak boleh melebihi daripada menjaga. Dia hanya tugas dia menjaga, bukan untuk menggunakan. Ini perlu iman yang kuat dalam urusan ini. Perlu iman, level iman harus tinggi. Bapak Ibu, dulu di kisah dalam kisah-kisah para ulama tabi'in, itu ada salah seorang ulama yang mendatangi kebun, yang bercerita bahwa ada majikan dan seorang pekerja yang dipekerjakan di kebun anggur. Nah, kemudian pada suatu hari tuannya mengatakan kepada pekerjaannya, tolong ambilkan untukku anggur yang manis. Dan akhirnya pegawai ini pergi mengambil anggur, lalu kemudian diberikan kepada majikannya, ternyata asam. Majikannya mengatakan, sekali lagi, ambil sekali lagi yang manis. Lalu diambil lagi, ternyata asam lagi. Lalu majikannya bertanya, sudah bertahun-tahun engkau kerja, tapi engkau tidak tahu mana yang asam, mana yang manis. Aku menyuruhmu mengambil yang manis, bukan yang asam. Apa kata pekerjaannya ini? Dia mengatakan, Tuan mengamanahkan kepada aku untuk merawat kebun, bukan untuk memakan hasilnya. Maka dia mengatakan, sampai sekarang aku tidak tahu mana anggur yang asam, mana anggur yang manis, karena aku tidak pernah mencicipinya. Tuan hanya mengamanahkan aku untuk menjaga kebun ini. Begitulah kejujuran orang yang benar-benar takut kepada Allah. Jadi ini cerita sederhana ini ya berlaku pada pekerjaan kita. Kita kalau disuruh jaga, maka cukup jaga, tidak perlu menggunakan fasilitas tersebut. Jadi kira-kira begitu ya urusan tentang hal diberikan sebuah amanah tersebut. Bagaimana hukumnya jika kita mengikuti jalur yang tidak baik seperti menggunakan jasa calo agar mempermudah urusan misalnya urusan kesehatan dan lain-lain. Baik. Menggunakan jasa orang lain untuk memudahkan sebuah urusan, hukum dasarnya dibolehkan. Itu termasuk para calo itu disebut dalam fikih dengan simsar. Simsar itu adalah orang yang menjadi perantara antara dua orang yang sedang bertransaksi. Misalnya kita mengurus satu KTP, lalu kemudian kita tidak sanggup antri, maka kita menggunakan jasa calo, kita berikan dana lebih, dia yang akan urus ke dalam. Nah, antara kita dengan calo tersebut itu hanya antara orang yang menggunakan jasa dengan orang yang menawarkan jasa. Apa hukumnya? Dibolehkan. Tidak mengapa, dibolehkan. Oh, calo itu melakukan kecurangan di dalam, itu urusan dia dengan orang dalam, bukan urusan kita. Kecuali kita tahu dengan pasti bahwa kita telah memberikan jalan ke calo itu untuk melakukan kecurangan. Jadi kita sudah tahu dengan pasti calo ini akan bekerja dengan jalur-jalur yang haram. Lalu kita melampangkan pekerjaannya dengan mana? Mengambil jasanya. Ini yang tidak dibolehkan. Tapi kalau calo itu memang bekerja hanya sekedar memudahkan urusan kita, dan dia bekerja juga sesuai dengan jalur di dalam. Jadi itu kita urus SNK, dia di dalam juga sesuai dengan jalur. Cuma kita membayar lebih untuknya, untuk memudahkan pekerjaan kita agar kita tidak antri terlalu lama, maka itu masih dibolehkan dalam kapasitas seperti itu. Jadi yang enggak boleh bahwa calo tersebut akan melakukan pekerjaan haram lalu kita mengambil jasanya. Padahal kita sudah tahu dengan pasti dia akan terjun ke dalam dunia yang haram tersebut. Ini yang tidak dibolehkan.
Baik, kira-kira begitu. Ustaz, apakah hukum main game dan beli online dengan menggunakan jaringan kantor? Masalah menggunakan wifi milik kantor atau jaringan internet milik kantor. Hukum dasarnya disediakan wifi dan jaringan itu untuk apa? Untuk memudahkan pekerjaan kantor. Kan begitu hukum dasarnya. Nah, jadi kalau kita mau bicara jujur, tidak boleh menggunakan jaringan kantor untuk kebutuhan pribadi. Contohnya main game, itu haram. Kita telah khianat. Atau download filem. Jadi dalam bulan Sya'ban kita telah siapkan 60 filem untuk persiapan Ramadan. Jadi satu hari Ramadan itu kita nonton 2 kali filem, 2 kali show. Dan itu hasil kita download dari internetnya kantor. Apa hukumnya? Berdosa. Kita haram. Karena kantor menyediakan wifi bukan untuk mendownload filem. Untuk memuluskan dan memudahkan pekerjaan kita. Nah, di sini juga perlu kejujuran pribadi. Memang nggak ada yang lihat. Kita bisa sembunyikan ketika orang datang. Kita tinggal klik saja untuk meminimize layar tersebut. Mudah kita menyembunyikan. Tapi Allah melihatnya. Maka jangan download film, jangan main game dengan fasilitas kantor. Kalau mau download pakai laptop sendiri, pakai paket sendiri. Kecuali Bapak Ibu, kantor mengizinkannya. Nah, contoh kantor membuat sebuah kebijaksanaan. Ini wifi bebas, mau pakai apa saja, mau download segala macam untuk kebutuhan pribadi. Jadi kalau ada poin-poin seperti itu, maka insya Allah masih dibolehkan. Kalau sudah dikasih izin. Cuma kita nanti biasanya dosa pribadi, apa yang kita download, apa yang kita mainkan, itu dosa pribadi. Jadi tidak lagi berdosa yang hubungannya dengan kantor kalau sudah diizinkan. Tapi saya rasa kantor yang sehat itu tidak pernah mengizinkan orang untuk mendownload hal-hal yang begituan. Saya rasa kantor yang disiplin itu tidak mengizinkan pegawainya main game dengan wifi yang telah diberikan di kantor tersebut. Baik, jadi berhati-hati Bapak, main game saja di rumah. Ya, masih banyak yang harus dipermainkan di rumah kita. Baik. Ada sisa 2 pertanyaan. Apabila kita dizalimi oleh perusahaan, tidak adilan atau melanggar syariat, kemudian kita resign, dan dikenakan denda karena resign. Apabila kita tidak mengadili, apa hukumnya? Walaupun perusahaan tidak menadili lagi. Baik. Apabila kita melakukan resign dan kita merasa bahwa kita resign ini akibat kita terzalimi di dalam perusahaan tempat kita bekerja. Rupanya resign-nya kita dianggap sebagai pemutus kontrak di tengah jalan, lalu terkenalah denda. Ini tergantung kontrak di awal, Bapak. Ya, kalau kontrak di awal ada sebuah kebijaksanaan bahwa yang melakukan resign di tengah jalan maka mengakibatkan penalti. Kalau ini memang ada kontrak di jalan, maka seperti hadis Nabi tadi, al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu tetap melakukan kewajiban di atas syarat yang telah disepakati. Nah, jadi kalau seandainya memang dari kontrak pertama kena penalti kalau resign di tengah jalan, maka wajib bayar. Oh, masalah kezaliman yang terjadi di tengah-tengah perjalanan antara kita dan perusahaan tersebut, itu adalah dosa pengelola perusahaan. Mereka yang wajib menyelesaikan kezaliman itu. Nah, tapi kita pun jangan sampai kezaliman yang diberikan ke kita, lalu kita melakukan dosa yang baru dengan cara tidak membayar denda yang telah kita sepakati di awal. Nah, jadi sama seperti orang yang dicuri sandalnya, dia telah dizalimi. Maka jangan membuat kezaliman baru dengan cara mencuri sandal orang lain yang mirip-mirip. Nah, kita kadang-kadang suka begitu, sudah orang curi sandal kita, lalu kita pun berubah jadi pencuri berikutnya. Lebih baik pulang dengan kaki ditemani ayam, itu lebih bagus daripada mengambil sandal orang lain. Nah, jadi begitulah, kalau memang kontrak awal memang begitu, resign kena penalti. Maka yang penalti itu kan sebelum terjadi kezaliman kan sudah disepakati, tetap wajib bayar. Ya, kezaliman perusahaan terhadap kita, dia berdosa. Siapa yang berdosanya? Kantornya atau orang pengelolanya? Pengelolanya yang berdosa. Nah, jadi yang masuk neraka siapanya? Kantornya atau pengelolanya? Pengelolanya lah, Bapak Ibu, masya Allah. Masa kantornya tiba-tiba dihantam Allah ke dalam neraka sampai AC-AC, kipas-kipas angin semua kulkas ke dalam itu? Ya tidak begitu. Nah, jadi
Ini yang perlu kita sadari, jangan balas kezaliman dengan dosa yang baru. Karena syaitan akan tersenyum, karena kita ternyata melakukan hal yang sama dengan orang yang telah melakukan dosa terhadap kita. Ya, baik, kira-kira begitu. Baik Ustaz, waktu Ustaznya sudah berakhir, maka sesi tanya jawab kita ini Ustaz. Jadi dengan berakhirnya sesi tanya tadi, maka berakhirlah kajian kita untuk hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh partisipan yang sudah ikut berpartisipasi dalam kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita berjumpa di hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 di jam yang sama dari jam 1 sampai dengan jam 12. Dan kami ucapkan juga terima kasih Ustaz Nazli Hasan yang telah bersedia mengisi kajian online kita sudah 3 hari sampai dengan hari ini. Insya Allah setelah depannya sejumlah 6 hari. Ustaz. Terima kasih Ustaz, kami ucapkan sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.